Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawahri Umar. Saya dari kelas PS3A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah wakaf dalam Islam untuk tugas manajemen Hizbah. Nah, sejarah wakaf dalam Islam ini memiliki akar yang sangat panjang, dimulai sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang hingga era modern saat ini. Nah, pada masa Rasulullah itu, wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sendiri, yaitu dengan mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah juga ikut mewakafkan harta. Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar. Kemudian yang kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Wakaf mulai diatur lebih sistematis, terutama pada masa Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada masa ini, wakaf berkembang dalam bentuk tanah, sumur, kebun, dan digunakan untuk kesejahteraan umat. Kemudian yang ketiga, pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa ini, wakaf mengalami perkembangan yang pesat dan mulai digunakan untuk pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, kemudian juga rumah sakit dan lembaga keilmuan didirikan dari dana wakaf. Kemudian munculnya Nadir Wakaf atau pengelola wakaf sebagai lembaga resmi yang mengatur wakaf. Kemudian yang keempat itu pada masa Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman, merupakan masa wakaf di Kesultanan Utsmani. Nah, ini digunakan untuk mendirikan universitas, rumah sakit, dapur umum, jembatan, jalan, dan bahkan pengadilan. Dan negara menjadikan wakaf sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan. Kemudian pada masa kolonial, banyak negara muslim dijajah dan wakaf mengalami kemunduran pada masa ini karena pelemahan institusi wakaf oleh penjajah. Kemudian banyak aset wakaf disita atau dialihkan. Di Indonesia sendiri, pemerintahan kolonial Belanda mulai mencatat wakaf melalui Staatsblad, namun orientasinya lebih administratif daripada keumatan. Kemudian yang terakhir ini pada era modern saat ini, setelah kemerdekaan, wakaf mulai dibangkitkan kembali sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Nah, di banyak negara termasuk negara Indonesia, wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah, tetapi juga wakaf tunai, wakaf produktif, dan wakaf aset bergerak. Ada juga undang-undang wakaf di Indonesia. Undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian lahirnya lembaga pengelola wakaf modern seperti Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Kurang lebih seperti itu sejarah wakaf dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Mungkin cukup sekian video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.